Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dina Lestari, mahasiswa pendidikan matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema Apit. Nah, pernahkah teman-teman bingung menentukan limit suatu barisan? Oke, kalau bingung, hari ini kita akan mempelajari sebuah teorema yang sangat membantu kita, yaitu teorema Apit atau squeeze theorem. Nah, konsep teorema Apit itu gimana? Kayak gini teman-teman, konsep sederhananya, jika suatu barisan terjepit di antara dua barisan yang menuju nilai yang sama, maka barisan tersebut juga akan menuju nilai yang sama. Nah, itu adalah konsep sederhana dari teorema Apit. Oke, kalau belum tergambar, saya mau menjelaskan sedikit ide sederhana ya dari teorema Apit ini. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman membuat sandwich. Nah, isi sandwich itu berada di antara dua lembar roti. Nah, jika kedua roti bergerak mendekat ke titik yang sama, isi sandwich tidak punya pilihan selain ikut menuju titik tersebut. Nah, itulah ide utama teorema Apit, teman-teman. Oke. Jadi, kalau dalam konsep matematika, teorema Apit menyatakan bahwa jika untuk setiap n berlaku, xn lebih kecil atau sama dengan yn, dan yn lebih kecil atau sama dengan zn, teman-teman. Nah, selain itu, jika xn menuju L dan zn juga menuju L, maka yn pasti menuju L. Nah, barisan yn seolah-olah terjebak di antara xn dan zn. Karena apa? Karena kedua pembatasnya menuju L. Yn juga harus menuju L. Seperti itu. Oke. Saya mau ngasih satu pertanyaan, biar teman-teman semakin tergambar apa itu sebenarnya teorema Apit ya. Oke, ini ada pertanyaan sederhana. Menurut kalian, jika dua pembatas menuju angka 5, ke angka berapa barisan yang terjepit akan menuju? Angka berapa yang akan dituju barisan yang terjepit? A3, B5, C10. Coba jawab dulu sebelum lanjut ya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Nilainya juga harus menuju 5. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan teorema Apit. Oke, sekarang kita buktikan mengapa teorema Apit itu benar. Oke, kita di sini menggunakan definisi limit barisan ya, teman-teman. Misalkan, kita memilih suatu bilangan positif yang sangat kecil, yaitu epsilon. Nah, epsilon ini menyatakan seberapa dekat kita ingin berada dengan nilai limit L. Karena xn mendekati L, maka terdapat suatu bilangan n sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan n berlaku mutlak xn min L kurang dari epsilon. Artinya teman-teman, semua suku xn setelah indeks tertentu berada di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman, karena Zn menuju L, maka untuk N
yang cukup besar, Zn juga berada di dalam daerah yang sama. Nah, karena Yn selalu berada di antara Xn dan Zn ya teman-teman, maka ketika Xn dan Zn sudah masuk ke daerah epsilon, Yn juga terpaksa berada di dalam daerah tersebut. Bayangkan teman-teman, ada dua tembok bergerak mendekat. Karena Yn berada di tengah, ia tidak bisa keluar. Nah, Yn harus ikut masuk ke daerah epsilon, gitu. Udah paham ya? Nah, jadi akibatnya mutlak Yn min L kurang dari epsilon untuk setiap N yang cukup besar. Nah, dan inilah tepat definisi bahwa Yn menuju L. Seperti itu teman-teman. Jadi kita telah membuktikan bahwa jika dua barisan pembatas menuju limit yang sama, maka barisan yang berada di antaranya juga menuju limit yang sama. Karena itulah teorema ini disebut teorema Apit atau squeeze theorem gitu. Oke, biar lebih paham, coba jawab pertanyaan ini ya. Lengkapi kalimat berikut. Jika L min epsilon kurang dari Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn kurang dari L plus epsilon, maka A. Yn berada di luar daerah epsilon. B. Yn berada di dalam daerah epsilon. C. Tidak dapat ditemukan. Oke, coba teman-teman jawab dulu, biar paham mengenai pembuktian teorema Apit ini. Tepat sekali. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah B. Karena Yn berada di antara Xn dan Zn, ia juga harus berada di dalam daerah epsilon. Jadi Yn berada di dalam daerah epsilon. Jawaban yang benar adalah B. Oke, karena teman-teman udah paham mengenai teorema Apit dan kita juga sudah membuktikan bahwa teorema ini benar, agar kita semakin memahami materi teorema Apit ini, coba kita kerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika barisan Xn terbatas, tunjukkan bahwa limit N menuju tak hingga Xn per N sama dengan 0. Nah, misalkan barisan Xn ini terbatas, itu berarti suatu bilangan positifkah sehingga min K kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan K. Karena ruas dibagi dengan N yang positif, kita memperoleh min K per N kurang dari sama dengan Xn per N kurang dari sama dengan K per N. Sekarang perhatikan dua pembatasnya teman-teman. Limit N menuju tak hingga min K per N sama dengan 0, dan limit N menuju tak hingga K per N sama dengan 0. Karena Xn per N terjepit di antara keduanya, maka menurut teorema Apit, limit N menuju tak hingga Xn sama dengan Xn per N sama dengan 0. Oke, jadi terbukti bahwa barisan Xn terbatas. Oke, agar lebih paham lagi ya, kita lanjut. Jika min 0,01 kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan 0,01 dan kedua batas menuju 0, maka limit Yn adalah
Coba jawab teman-teman. Betul, limit YN sama dengan 0 karena kedua batasnya juga menuju 0. Oke, teman-teman udah semakin paham ya mengenai teorema Apit. Kita lanjut lagi, contoh soal yang terakhir. Hitung limit N menuju tak hingga 2N kuadrat min 5N per 3N kuadrat min 7N plus 4. Oke teman-teman, untuk limit bentuk pecahan seperti ini, kita fokus pada pangkat tertingginya teman-teman. Coba dilihat, di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya teman-teman. Nah, bagilah pembilang dan penyebut dengan N kuadrat. Kenapa dengan N kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah N kuadrat. Kalau pangkat tertingginya N pangkat 3, maka pembilang dan penyebut itu dibagi dengan N pangkat 3 gitu. Jadi dibaginya dengan pangkat yang tertinggi. Jadi kita fokus ke pangkat tertinggi kalau bentuknya pecahan seperti ini. Oke, kita masuk ke perhitungan ya. Saat N menuju tak hingga 5 per N menuju 0, 7 per N menuju 0, 4 per N kuadrat juga menuju 0. Oke, teman-teman udah bagi semua pembilang dan penyebut dengan N kuadrat. Jadi 2N kuadrat per N kuadrat min 5N per N kuadrat per 3N kuadrat per N kuadrat min 7N per N kuadrat plus 4 per N kuadrat. Oke, 2N kuadrat per N kuadrat adalah 2 min 5N kuadrat min 5N per N kuadrat adalah 0. Kenapa? Karena sesuai limitnya tadi adalah saat N menuju tak hingga. Jadi 5 per N per N kuadrat adalah 0. Ini sesuai definisi limit ya teman-teman. Kemudian 3N kuadrat per N kuadrat itu adalah 3 min 7N per N kuadrat adalah 0. Kemudian plus 4 per N kuadrat adalah 0. Jadi kita operasikan mendapatkan 2 min 0 per 3 min 0 plus 0 sama dengan 2 per 3. Jadi kita mendapatkan limitnya adalah 2 per 3. Oke, teman-teman udah paham ya mengenai teorema Apit. Oke, kita sedikit rangkum dari pembahasan yang telah kita pelajari tadi. Hari ini kita belajar bahwa jika Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn dan Xn menuju L, Zn menuju L, maka Yn menuju L. Teorema Apit sangat berguna teman-teman. Ketika suatu barisan sulit dicari limitnya secara langsung. Jadi teorema Apit ini sangat membantu kita ketika kita mencari suatu limit dari suatu barisan. Nah, dengan menjepitnya menggunakan dua barisan yang lebih mudah. Jadi kita dapat menemukan limit dengan cepat. Oke, bagaimana? Ternyata teorema Apit tidak sesulit namanya, kan teman-teman? Oke, jika video ini membantu, teman-teman jangan lupa like, share, dan terus semangat belajar matematika. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman.